Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bersyukur marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita atas limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala karena kembali mempertemukan kita di acara Parenting Islam di episode yang selanjutnya. Sholawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana apabila kita mengikuti risalah dari beliau, insya Allah kita nanti akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau di hari pembalasan kelak. Amin Allahumma amin. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di sini saya sebagai pembawa acara kembali akan membawakan acara Parenting Islam kali ini. Bersama saya kembali narasumber kita yang sudah ditunggu-tunggu insya Allah oleh pemirsa di rumah, Ustadz Abdurrahman An-Najah. Beliau selaku Kepala Sekolah SMP Al-Qolam Muhammadiyah Gemolong, yang mana pada pagi hari ini akan kembali memaparkan materi Parenting Islam kembali, ya, yang mana kali ini akan mengambil tema yakni memperlakukan anak dengan adil tanpa membeda-bedakan. Ya. Ini Ustadz, kalau saya tanya Ustadz tentang memperlakukan anak ya, tanpa membeda-bedakan, tentunya ini kan tentang keadilan ya Ustadz ya. Berarti ini berkaitan dengan tidak hanya satu anak mungkin ya Ustadz ya. Salah satunya itu. Jadi ada anak barep ya, ada anak bungsu yang kemudian bagaimana memperlakukan mereka dengan adil ya. Ini di masyarakat kita itu kan kadang satu yang mungkin kakaknya itu pinter, yang satu juga tidak atau kurang pinter gitu katakanlah. Nah, ini kadang diperlakukan agak berbeda. Ya. Nah, ini nanti juga bisa menjadi pembahasan untuk Ustadz Abdurrahman An-Najah, bagaimana mengatasi atau menyikapi ya, fenomena yang terjadi berkaitan dengan keadilan terhadap anak itu. Oke, pemirsa, kita terlebih dahulu saksikan pemaparan dari Ustadz Abdurrahman An-Najah mengenai bagaimana memperlakukan anak secara adil. Kepada Ustadz Abdurrahman An-Najah, monggo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa wa bihadihi ila yaumil wafa. Para pemirsa, soimin soimat yang semoga Allah berkahi dan Allah rahmati, kita langsung saja bahas bagaimana memperlakukan anak-anak kita ini dengan adil tanpa membedakan antara mereka, bisa jadi antara laki-laki dan juga perempuan. Tentu adil ini jangan dimaknai harus sama rata, sama rasa, tidak begitu, tetapi proporsional ya memperlakukan. Kita harus yakini bahwa pemilik keadilan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia harus semuanya bisa adil, ini sesuatu yang tidak mungkin ya, tetapi harus ada koridor, harus ada batasan-batasan tertentu ya. Tentu ini ada hubungannya dengan syariat kita Islam, bagaimana misalnya lirijali bagi seorang laki-laki dalam masalah warisan itu ya, itu adalah dua bagian dari walidzakari mislu hadzil unsayain. Jadi bagi seorang anak perempuan itu sama dengan satu anak laki-laki. Cara Jawa niki nek wong lanang mikul, nek wong wedok gendong, itu kan. Nah, itu adilnya Islam ya begitu. Nah, kemudian tugas seorang laki-laki di dalam rumah tangga itu sebagai kepala rumah tangga, dan dia adalah sebagai
eh, saka gurune ya nafkahnya, yaitu adilnya seperti itu. Nah, dari situ nanti ketika orang itu bisa menerima dengan posisi masing-masing, maka akan timbul yang namanya ketenangan, kedamaian dalam kehidupan. Namun setiap ada satu perilaku yang mohon maaf itu mau mempersamakan sama persis. Misalnya sekarang ada istilah apa itu ide persamaan gender ya. Itu sesungguhnya juga mereka akan keluar dari syariat Islam dan nanti terjadi ketidakseimbangan. Itu ya koridor atau cara pandang kita sebagai seorang muslim, adil itu ya sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah bersabda, ittaqullaha wa'dilu fi aulatikum. Artinya bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Ini sesungguhnya sikap adil dapat mencegah kedengkian dan kebencian serta dapat mewariskan kecintaan dan kerukunan di antara saudara-saudaranya. Bisa membantu mereka untuk berbakti kepada kedua orang tua dan mendoakan keduanya. Satu hari ada seorang sahabat Rasulullah itu pas bermajelis, ya mungkin mertamu gitu, mohon maaf. Maka datang anak kecil, ya anak laki-lakinya itu. Kemudian datang menghampiri bapaknya, kemudian oleh bapaknya itu dicium, setelah dicium kemudian didudukkan di pangku gitu ya. Di pangku. Kemudian tidak lama kemudian datang anak perempuannya, datang, kemudian bapak itu mengatakan, "Wes kono lungguh kono wae." Gitu. Duduk di situ aja. Kemudian Rasulullah menegur, "Loh, kok kamu tidak lakukan sebagai anakmu yang pertama tadi?" Nah, saya menegur seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan berlaku adillah. Karena dengan keadilan tadi itu lebih menenangkan, menenteramkan, dan lebih nanti bisa membantu anak itu untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Ini kisahnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, yang beliau bermimpi bertemu ada bintang dan rembulan yang sujud kepada dia, dan kemudian diceritakan kepada bapaknya itu kan. Memang Nabi Yakub ketika itu dia bisa mendamaikan, bisa ngakurke antara beberapa istrinya. Ini sekaligus maaf para pemirsa yang barangkali mau masna atau wasulasa atau waruba, badhe ngersakaken napa istilahipun poligami ya, beristri lebih dari satu, itu sesungguhnya tidak cukup bisa mengakurkan, bisa mendamaikan di antara dua istri, tetapi juga bagaimana juga antar anak-anak itu juga bisa akur, bisa damai, bisa merasa diperlakukan yang sama, tidak di bang cinde, ban ciladan, tidak begitu. Bagaimana ini termasuk ilmunya ke sana. Makanya jangan hanya semangat saja itu ya bagi bapak-bapak itu untuk atau ada yang mau saja, ada yang semangat saja, tapi pikirkan sampai tingkatan itu. Para raja yang mereka kuasa, punya kekuasaan tuh berapa yang kemudian hancur gara-gara terjadi peperangan di antara saudara, dan dia itu adalah anak sendiri, saling terjadi membunuh di antara saudaranya itu. Karena apa? Mereka mungkin bisa mendamaikan di antara beberapa istrinya, tetapi sulit untuk bisa mendamaikan di antara anak-anaknya. Ini pelajaran juga yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, yang saudara-saudara Yusuf itu merasa Yusuf ini diperlakukan istimewa oleh bapaknya. Sampai kemudian dia membuat satu acara atau tipu daya atau bersekongkol, sedulur iki mau Yusuf diajak ke hutan. Tentunya ya izin dulu Pak, ini Yusuf kita ajak ke hutan.
bapaknya sebenarnya sudah punya firasat iki ojo-ojo, tapi karena didesak, nanti kami siap menjaga mereka. Satu lagi juga menimpali, iya kami juga siap nanti menjaga mereka, kan kita kan adik ini, Yusuf ini kan adik kita, iya kan, iya serempak gitu kan. Nah kemudian karena mungkin didesak, orang tua itu kalau didesak gini misalnya, masuk bapak ra percaya sih karo anak dewi gitu. Ya udahlah kalau begitu hati-hati, nggih berangkat. Ketika sudah sampai di hutan dan jauh dari orang tuanya, justru Yusuf ini diperlakukan oleh kakak-kakaknya ini ya dianiaya. Dan Yusuf ketika itu tidak ngerti, loh kenapa kalian menganiaya saya, dosa saya apa? Salahku ki apa? Dia nggak tahu apa yang menjadi kesalahannya sehingga mereka berbuat aniaya atau zalim kepada dirinya. Itu sampai dia mengatakan, panggillah bapakmu, nih saya tidak akan pernah mendengar. Sampai tragis kemudian kan dimasukkan ke dalam sumur di tengah hutan, bajunya dilepas. Kemudian sampai menimbulkan apa? Ya satu eksesnya sampai tegel. Kalau tadi kasusnya ya dia saling membunuh, bahkan saling ini. Kalau sudah dia berbohong, akan menutupi kebohongan itu dengan kebohongan baru. Nanti wong nek ngapusi ki mesti golek cara piye carane nutupi bohongnya itu dengan kebohongan baru. Itu namanya ya murokab itu. Nah inilah akibat dari ketidakadilan. Yang sikap itu secara kasat mata mungkin diberikan kepada orang tua. Nah, adil dalam hal ini itu tentu dalam hal-hal yang sifatnya adalah fisik. Tetapi dalam hal perasaan itu tentu seorang ayah atau seorang ibu itu tidak bisa dipungkiri bahwa dia lebih cenderung kepada anak yang ini daripada ini karena sikapnya ini seperti itu. Tetap saya yakin itu ada dan itu manusiawi. Nah, dan itu manusiawi dan itu diperbolehkan. Itu loh. Selama itu kita tidak kemudian menampakkan dalam bentuk perilaku. Misalnya dalam bentuk memberikan fasilitas, ya kan? Kalau kecil saya itu kan gini, karena saudara-saudara saya kan banyak ya. Saya ini 8 bersaudara, saya kebetulan anak terakhir. Ya anak terakhir itu biasanya kan, kalau pakaian tuh ya, ki dilungsuri nggone masih ki wis ra sedeng iki, pas. Jadi yus cuman dilungsuri ngono ku ya alhamdulillah kita bisa menerima gitu loh. Tapi mungkin anak kecil kan yo mosok lungsuran terus kan gitu ya. Nah, satu saat mungkin ya ini demokratis sedikit ya. Ini masih bagus ini kakak sudah enggak cukupi misalnya dipakai adik gimana misalnya. Mereka mau menerima ya alhamdulillah. Atau mungkin bisa kita sampaikan kepada orang lain ya. Ini tentu dalam hal ini yang memperlakukan anak dengan adil tanpa membedakan atau istilah kerennya itu banjiladen itu dalam sikap secara duniawi ya begitu. Tentu tadi sekali lagi ukurannya adalah proporsional ya, proporsional tidak harus sama karena usia kemudian jenis kelamin itu harus menghajatkan kita harus berlaku tadi itu adil. Wat usaiin fi makhalihi, menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Kalau wanita ya kita kembalikan pada proporsi sebagai seorang wanita. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan dia. Kalau laki-laki juga pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan dia yang melibatkan fisik, melibatkan kekuatan. Kalau mungkin wanita bagaimana kita libatkan dalam hal keterampilan, ketelitian, kesabaran dan seterusnya seperti itu. Sehingga memang nanti anak ini tumbuh sesuai dengan potensi masing-masing ya, masing-masing.